Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Dini Nauralistia. Teman-teman bisa panggil aku Naura. Pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian? Kenapa sih hukum itu harus taati? Karena suatu kewajiban. Karena dipaksa? Karena ikut-ikutan aja. Eits, no, bukan begitu ya teman-teman. Hukum itu punya alasan yang lebih untuk ditaati. Video ini cocok banget nih buat jawab pertanyaan kalian yang di sana. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih hukum itu. Jadi hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Hukum itu sendiri mencakup norma dan sanksi yang berlaku bagi individu atau kelompok. Yang diharapkan dapat mencegah konflik dalam masyarakat. Ada beberapa ahli nih yang memberikan pendapat mereka tentang apa sih itu hukum. Yang pertama, pendapat Utrecht. Di sini, Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah suatu peraturan yang mengatur tata tertib yang wajib kita taati. Yang kedua, ada juga pendapat dari SM Amin yang menyebut bahwa hukum merupakan kumpulan aturan yang terdiri dari norma dan sanksi untuk menciptakan pelanggaran. Yang terakhir, ada juga pendapat dari seorang ahli bernama Jevan Kahn yang juga memberikan definisi hukum sebagai ketentuan hidup yang bersifat memaksa untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dari sini, kita sudah tahu dong, jelas bahwa tidak ada hukum lain yang pasti berkaitan dengan aturan baik norma yang berkaitan erat dengan perundingan dan juga masyarakat. Pemahaman tadi di atas memunculkan yang namanya unsur-unsur hukum yang inti dari dalam video ini. Lalu, apa saja sih unsur-unsur hukum itu? Unsur-unsur hukum memiliki 5 unsur penting yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, hukum bersifat memaksa dan mengikat, tidak boleh ditawar. Jadi tidak salah jika teman-teman berpikir bahwa kita dipaksa karena memang hukum bersifat memaksa. Tetapi, ada tapinya nih teman-teman. Harus tahu alasan mendasar mengapa hukum itu bersifat memaksa. Agar lebih paham dan tahu, saya akan memberikan satu contoh mudah untuk mempermudah pemahaman teman-teman sekalian. Misalnya, hukum pidana seperti pasal 338 KUHP yang menetapkan sanksi bagi pelanggaran seperti pembunuhan, di mana pelanggaran akan dikenakan hukum penjara atau denda. Dari contoh itu sudah jelas kan bahwa hukum itu sendiri bersifat memaksa. Jika belum paham, mari kita membayangkan di sebuah kota. Jika tidak ada aturan pasal 338 KUHP, maka semua orang bisa dengan bebas dong membunuh orang lain yang berakibat fatal. Oleh karena itu, aturan itu ada untuk memaksa kita agar patuh dan taat terhadap semua aturan yang sudah dibuat. Unsur hukum yang kedua yaitu dibuat oleh badan resmi yang hanya lembaga yang berwenang yang dapat menetapkan hukum. Contohnya seperti Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut dengan KUHP. KUHP dibuat oleh negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut dengan DPR dan Senat yang merupakan badan legislatif yang berwenang dalam membuat peraturan-peraturan hukum di Indonesia. Untuk hukum ketiga, yaitu hukum merupakan aturan atau norma-norma seperti agama hukum, kesusilaan, kesopanan, adat, atau kebiasaan yang mengundang isi yang mengatur kehidupan sosial dan hubungan antar subjek hukum. Subjek hukum di sini siapa? Ya, kita semua di sini ya teman-teman, yaitu seluruh masyarakat di suatu negara tersebut. Contoh simpelnya dari poin ketiga, yaitu beredar di jalan itu sudah termasuk jalur hukum yang mana itu masuk ke dalam norma kesusilaan seperti itu. Unsur yang keempat yaitu hukum memiliki sanksi yang tegas dan jelas bagi yang melanggar hukum.
Dari pernyataan tadi sudah jelas dong maksudnya ya. Jadi, sebagai contoh kita kembali ke pasal 338 di poin pertama, yang mana di dalam pasal tersebut jika seorang melanggar aturan tersebut di mana dia berani membunuh seorang, maka dia akan dijatuhi hukuman. Hukum sesuai dengan pasal tersebut bisa jadi dipenjara dan lebih parahnya bisa jadi dihukum mati. Ngeri banget bukan? Dan yang poin terakhir, yaitu poin kelima, hukum memiliki tujuan untuk menertibkan masyarakat dan mengatur interaksi dan hubungan antar anggota masyarakat, contohnya seperti tadi pasal 338 KUHP atau bisa juga undang-undang lalu lintas yang melarang kita menerobos lampu merah. Tujuannya apa? Agar kita terhindar dari kecelakaan dan yang utama agar semua masyarakat tertib di jalanan. Mantap banget nih, tadi udah jelasin mengenai hukum itu apa aja sih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam inti materi kita, yaitu kenapa sih hukum itu harus ditaati, sebabnya apa aja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Ihsan. Kalian bisa panggil saya dengan Lutfi. Ada 7 teori yang mendasari hukum ini. Pertama, yaitu hukum alam. Thomas Aquino berpendapat segala keadaan di dunia ini diperintah dan dikemudikan oleh suatu undang-undang abadi yaitu Lex Eterna yang menjadi dasar semua perundang-undangan lainnya. Lex Eterna artinya kehendak dan pikiran Tuhan yang menciptakan dunia ini sehingga manusia diberi akal supaya dapat menilai baik dan buruknya. Contohnya, ibu yang secara naluri menegur anaknya yang mencubit adiknya. Karena adiknya mendapat ketidakadilan menurut naluri dan firasat ibu dari dalam bawah sadar hukum alam itu sendiri. Nah, Lex Terna adalah naluri manusia yang datang dari Tuhan. Manusia itu terapkan dari mereka sejak lahir. Manusia tahu bahwa hal itu salah satu benar atau salah sudah tertanam di dalam diri mereka sendiri. Teori yang kedua adalah teori sejarah. Tiap-tiap hukum ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan tempatnya. Von Savigny berpendapat hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa yang selalu ada hubungannya yang erat antara hukum dan kepribadian bangsa. Contohnya adalah kontrak pembelajaran saat ini pasti ada sejarahnya sebelumnya kan, yang berlaku di masa ini dan waktu ini yang tidak akan sama dengan yang lalu karena berubah-ubah setiap waktunya. Nah, yang ketiga adalah teori teokrasi atau teori ketuhanan. Teori ini dikembangkan oleh para filsuf mereka yang berpendapat bahwa hukum ini berasal dari Tuhan yang Maha Esa dan oleh karena itu manusia diperintahkan untuk tunduk dan patuh pada hukum. Contohnya, bila manusia tidak mentaati maka nanti di akhirat masuk neraka. Kita sebagai agama Islam, bila tidak mengerjakan sholat, maka di akhirat nanti akan mendapatkan siksa neraka. Maka untuk teman-teman yang beragama Islam, jangan coba-coba meninggalkan sholatnya ya. Gimana nih teman-teman? Tadi udah jelasin 3 teori pertama dari kenapa sih hukum itu harus taati. Nah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari 3 teori pertama tadi. Sebelumnya, halo semua. Perkenalkan, saya Fabila Giska Balivianda. Kalian bisa panggil saya Giska. Nah, jadi di teori yang keempat ini ada yang namanya teori kedaulatan rakyat. Menurut Tete Rossio, dia merupakan seorang filsuf asal Perancis. Dalam pemikiran dia menyebut bahwa dasar terjadinya suatu negara karena perjanjian masyarakat yang diadakan oleh anggota masyarakat yang mendirikan suatu negara. Dari pernyataan Tete Rossio, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum bertujuan demi kedaulatan rakyat. Dalam teori ini, ia mengedepankan istilah bahwa hukum adalah rakyat. Jadi, hukum semata-mata untuk kebaikan rakyat atau masyarakat. Menurut teori ini, raja dan penguasa negara memperoleh kekuasaan bukan dari Tuhan, tetapi dari rakyatnya. Sehingga kekuasaan raja berasal dari perjanjian antara penguasa dan rakyatnya. Secara garis besarnya, kita dapat menganggap bahwa raja di sini merupakan sebagai alat untuk rakyat demi mendapatkan keadilan di suatu negara.
Nah, sebagai contohnya, kita dapat mengambil dari kasus yang kemarin viral, yaitu menolak RUU, yang dimana bisa kita sebut juga sebagai Indonesia Gawat Darurat. Nah, di sini teori ini bergerak karena rakyat pada saat itu bergerak untuk menolak aturan yang mereka anggap tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, dari sinilah kita dapat melihat bahwa teori ini mulai bergerak untuk mencapai keadilan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang rakyat inginkan. Seperti itu. Nah, di teori yang kelima ada yang namanya teori keadilan negara. Nah, teori ini berkebalik dengan di teori yang keempat, yaitu teori keadilan rakyat. Di mana teori ini negara memiliki kekuasaan tertinggi atas negaranya atau hukum di dalamnya. Jadi, negara tidak ada hak untuk menolak apa yang dianggap oleh negara itu sesuai dengan aturan. Jadi, rakyat dipaksa untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Sebagai contoh, kita dapat melihat dari negara Inggris yang dimana di sana raja atau ratu dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Jadi rakyat tidak punya hak untuk menolak ataupun melanggar aturan yang dianggap sudah tetap di sana. Seperti itu. Nah, di teori yang keenam ada yang namanya teori kedaulatan hukum. Nah, menurut Krebel, hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan bagi orang terbanyak yang ditunjukkan padanya. Jadi, keadilan itu bertujuan untuk suatu kebaikan bagi seluruh orang. Nah, contohnya adalah undang-undang tentang perkereta-apian. Nah, di dalam undang-undang itu kita dapat membayangkan jika pada suatu hari ada sebuah kereta yang akan lewat. Nah, maka palang itu akan turun dengan sendirinya. Nah, palang itu yang turun merupakan bentuk keadilan bagi seluruh orang, yang dimana bentuk keadilan itu bertujuan untuk hal kebaikan. Nah, kita masuk nih ke teori yang terakhir, yaitu teori keseimbangan. Kalian pasti udah penasaran kan? Hebat banget kalian udah sampai sini. Nah, menurut Cronenberg, hukum bertujuan untuk suatu dalil yang nyata. Dalil yang nyata apa sih? Nah, dalil yang nyata adalah setiap orang mendapatkan keuntungan atau kerugian sebesar-besarnya apa yang sudah ditetapkan. Nah, jadi menurut teori ini, hukum akan memberikan kalian keuntungan dan kerugian sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan. Contohnya, yuk simak sebagai berikut. Nah, contohnya kita kembali nih ke teori yang keempat. Contohnya tentang palang kereta api. Nah, di situ teori ini juga bergerak karena pada saat orang itu melintas kereta api, jika ia tertib pada saat palang itu turun, dia akan mendapatkan keuntungan yaitu dia selamat. Nah, begitupun sebaliknya, jika dia itu melintas ke dalam kereta api pada saat kereta itu melintas, maka dia akan mendapatkan kerugian sesuai dengan apa yang sudah ia lakukan. Seperti itu. Bagaimana nih teman-teman video kita kali ini? Mungkin ada yang masih belum paham? Atau masih ada yang kebingungan? Atau masih ada yang penasaran? Nah, daripada makin bingung, kalian komen aja deh di bawah, oke? Komen ya teman-teman. Jangan lupa komen di bawah teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.